Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan menarik, yaitu Gus, pripun bojo kula niki masih mengandung sementara saya punya ingon-ingon burung, yang burung itu makanannya jangkrik. Dan ketika jangkriknya itu saya kasih makan ke burung, tentu kaki dan tangannya saya hilangkan dulu agar burungnya gak keloloten, seperti itu. Jadi gini, dalam Islam kalau sampean memang membunuh hewan itu tidak apa-apa asalkan diambil manfaatnya. Contohnya sampean nyembelih kerbau, nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih ayam, itu sembelih untuk apa? Untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya apa ya? Kita makan agar jadi tenaga. Ketika jadi tenaga kita gunakan untuk aktivitas yang bermanfaat, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh dalam Islam itu ketika ada unsur penyiksaan. Artinya contohnya misalkan gini, sampean mancing lah ya, sampean punya kolam, sampean pancing ikan, ikannya dapat, sampean lepas lagi, terus ikan itu kena pancing lagi, dilepas lagi, kena pancing, lepas lagi. Itu penyiksaan, karena sekali kena pancing itu kan sudah sakit sebenarnya. Sekali kena pancing itu sakit, dan diulang berkali-kali ya, itu menambah kesakitan ikan. Ikannya makin sakit, dan seterusnya. Tapi ketika memang tidak ada unsur penyiksaan di situ dan benar-benar diambil manfaatnya, itu insya Allah tidak apa-apa. Jika jawaban saya salah ini mohon dikoreksi, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk mencari ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, kalau jangkrik itu memang dibunuh, artinya dimatikan untuk makan burung, tidak apa-apa, karena itu diambil manfaatnya, diberi makan burung agar burungnya tidak mati, agar burungnya sehat, seperti itu tidak apa-apa. Karena ketika kita memelihara burung tentu harus memenuhi hak-hak yang menjadi haknya si burung tersebut, yaitu hak mendapatkan makan, hak mendapatkan minum dan sebagainya. Tapi kalau tidak diambil manfaatnya tidak boleh ya. Dan jangan sampai ada unsur penyiksaan. Ya lebih bagusnya misalnya apa gak usah dipodel sikile, tapi nek gak usah dipodel sikile kok keloloten, ya berarti jangkrik dipateni sih lagi di podel sikile, dikasih makan ke burung. Terus hubungannya sama istri hamil sebenarnya gini. Ya saya tidak tahu aturannya bagaimana, cuma itu tergantung sugesti kita. Ya bukan berarti saya tidak menghormati aturan tersebut ya. Karena mungkin aturan tersebut bagian dari kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan yang sangat wajar di masyarakat. Maka ya saya bukan menyalahkan, karena bukan hak saya menyalahkan. Tapi kalau menurut saya sendiri tidak apa-apa sih. Nanti kalau bojone hamil tidak boleh berburu ini, tidak boleh berburu itu, ya menurut saya tidak apa-apa, tinggal keyakinan kita. Terus misalkan ada pertanyaan lagi, tapi benar loh Gus, ketika ada orang yang istrinya hamil terus suaminya itu masih berburu atau membunuh hewan dan sebagainya, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anaknya. Jadi seperti ini, innallaha ala kulli syai'in qadir, Gusti Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Makanya segala sesuatu itu kita berharap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan biarkan imajinasi kita menguasai tubuh kita sehingga menjadi sugesti yang sangat kuat. Ya hal seperti itu sebenarnya terjadi karena sugesti kita sangat kuat. Makanya nek wong Jawa ngomong hati-hati nek ngomong ya, hati-hati nek ngomong kok ndak enek malaikat lewat, seperti itu. Maksudnya ya kita harus menjaga omongan kita, menjaga keyakinan kita kepada hal-hal yang baik. Kalau sampean bareng naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi. Semoga anak sampean lahir dengan keadaan normal, sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Jadi sugesti buruk dihilangkan dari hati sampean, sedikit pun jangan sampai ada sugesti buruk. Nek aku model aku mateni jangkrik, anakku ngene, jangan itu. Yakin pasrahkan sama Gusti Allah, Gusti Allah memberikan yang terbaik untuk sampean. Yang jelas niat sampean tadi mateni jangkrik kan bukan untuk main-main, tapi benar-benar diambil manfaatnya untuk makan burung itu tadi. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Illa 5 kali kalau Kanjeng Nabi dawuh ya, tidak apa-apa kalau selama itu untuk dikonsumsi. Dalam hal ini kan dikonsumsi burung sampean.
biar burungnya sehat, tidak mati, insya Allah tidak apa-apa. Tergantung seberapa sugesti sampean, seberapa husnudon sampean terhadap Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa menjadikan anak kita sehat dalam kandungan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, satu-satunya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tergantung dengan hal-hal lain. Tapi kalau sampean membunuh hewan ketika istrinya hamil dalam tujuan hanya menyiksa saja atau untuk main-main, itu yang tidak boleh. Ya, atau sampean punya burung misalnya, sampean niatnya beli burung itu untuk sasaran tembak. Sampean punya mainan panah apa tembak lah, burungnya sampai ikat di kejauhan terus sampean tembak, terus burungnya kena. Ketika burungnya sakit diobati, sembuh, ditembak lagi, sembuh, ditembak lagi, itu yang tidak boleh. Menyiksa seperti itu tidak boleh ya. Jangankan ketika istrinya hamil, istrinya tidak hamil pun kita menyiksa hewan tidak boleh. Jadi kita boleh membunuh hewan itu, ya, boleh membunuh hewan yang boleh dibunuh. Maksudnya bukan boleh dibunuh. Kita membunuh hewan itu boleh, ya, asalkan niatnya untuk diambil manfaatnya, contohnya sapi, kerbau dan sebagainya. Nah, kalau tujuannya tidak untuk diambil manfaatnya ya tidak boleh. Atau kita membunuh binatang buas yang bisa membahayakan diri kita, itu juga boleh seperti itu ya. Jadi intinya Islam itu rahmatan lil alamin, mengajarkan kasih sayang kepada semuanya termasuk kepada hewan. Kita harus memberikan kasih sayang. Jika ada salah mohon dikoreksi, kita belajar bersama-sama. Karena sampai sekarang saya masih tahap belajar, tiap hari harus semangat belajar, semangat mutalaah, ilmu-ilmunya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Karena thalabul ilmi itu wajib, dan semoga dengan jalan thalabul ilmi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.